ESK, Season 16. Bab 151, 100 Hari Pendirian Yayasan. Ketika 5 penguasa puncak memerintahkan Su Zimo, Leng Rou dan sedikit gemuk untuk tetap diam, tidak ada seorang pun di sekte yang tahu detail pertempuran di kota Linfeng. Semua orang hanya samar-samar mendengar bahwa Leng Rou dan teman-temannya disambut dengan penyergapan ketika mereka pergi. 2 murid sekte dalam meninggal secara tragis dan mereka bertiga hanya diselamatkan setelah kor emas dari sekte tiba. Segera setelah itu, sekte itu mengirim perintah yang membatasi murid untuk keluar dan sebagainya. Dengan demikian, ketegangan tinggi di dalam sekte. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu alasannya, mereka merasakan bahaya dan memilih untuk memasuki kultivasi pengasingan. Itu sama untuk Su Zimo juga. Alasan mengapa ia bergabung dengan Leng Rou dan sedikit berlemak untuk keluar setelah kembali dari lembah Thundercelap adalah karena ia kekurangan batu roh. Sekarang, Su Zimo memiliki batu roh yang cukup dan dia sudah mulai berkultivasi dengan giat, bertekad untuk mengejar kekurangan kemajuannya selama 6 bulan terakhir. Di kediaman guanya, Su Zimo melanjutkan rutinitas kultivasinya yang normal. Dengan menyerap batu roh dan memperbaiki eliksir pada hari itu, ia kemudian akan memilih untuk mengkonsumsi eliksir yang sempurna dan terus meningkatkan budidaya. Pada malam hari, ia akan menyalurkan suara guntur macan tutul dan terus membersihkan cairan sumsumnya, meregenerasi darah segar dan kuat. Efek menukar darah melalui pembersihan sumsum sudah jelas. Dalam prosesnya, bahkan kulit, daging, tendon, dan tulang akan menjadi lebih kuat. Setiap pagi setelah bangun tidur, tubuh Su Zimo akan ditutupi oleh lapisan lumpur hitam tipis, itu adalah kotoran di tubuhnya. Baik keabadian dan budidaya iblisnya terus meningkat. Dengan batu roh yang cukup untuk mengisi ulang energinya ditambah dengan kultivasi tanpa henti, Su Zimo mencapai ki kondensasi yang disempurnakan setelah 1 bulan. Ketika ia berada di kondensasi Ki level 9, dan Tian Su Zimo sudah membentuk lautan Ki. Sekarang dia berada di Ki Condensation yang disempurnakan, perubahan terjadi pada lautan Ki sekali lagi. Seolah-olah itu diwarnai merah, api menyala di atasnya, memancarkan aura yang indah dan kuat. Meskipun dia tidak punya siapa-siapa untuk bertanding, Su Zimo yakin bahwa kondensasi Ki saat ini sudah cukup untuk menghancurkan semua prajurit refinemen Ki lain dari tingkat yang sama. Tepat saat Su Zimo menghela nafas relaksasi, suara pakaian yang berkibar datang dari luar kediaman guanya. Tak lama, seseorang mengetuk pintu. Su Zimo mengerutkan kening. Langkah kaki itu terdengar asing. Tidak banyak orang yang datang ke guanya biasanya dan itu kebanyakan sedikit berlemak. Namun, itu jelas bukan dia karena langkah kaki itu ringan. Su Zimo melambaikan jubahnya dan pintu ke guanya terbuka. Aroma harum tercium ketika seorang wanita mengenakan blus seputih salju berdiri di pintu masuk. Dia memiliki ekspresi dingin tapi sedikit gelisah muncul di matanya saat dia menatap ke dalam dengan agak gugup. Wanita itu adalah Leng Rou. Terkejut, Su Zimo berdiri dengan tergesa-gesa dan menyambutnya dengan kepalan tangan. Saya tidak mengira itu adalah suster senior Leng. Masuklah dengan cepat. Petik 2. Iya. Dia menjawab dengan lembut dan masuk dengan kepala menunduk. Mengingat karakter Leng Rou, dia mungkin bahkan tidak mau bertemu siapapun jika mereka datang berkunjung. Jika ada yang tahu bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk mengunjungi murid laki-laki di tempatnya, rahang mereka pasti akan jatuh. Apakah ada sesuatu, kakak senior Leng? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Merenung sejenak, Leng Rou menjawab, aku belum mengucapkan terima kasih atas semua yang terjadi di luar kota Linfeng. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih atas hal itu secara formal. Petik 2. Jadi, ini tentang itu. Su Zimo tersenyum dan mengibaskannya. Tidak banyak. Saya juga menyelamatkan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Leng Rou mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak pandai mengobrol sejak awal sementara Su Zimo tidak pandai mengajukan pertanyaan. Suasana tiba-tiba berubah dingin dan canggung. Ragu sejenak, Leng Rou melanjutkan, Junior Brother Su, saya telah membuat 2 jimat kelas 2. Tolong anggap itu sebagai bentuk apresiasi karena telah menyelamatkan hidupku. Petik 2. Dengan itu, Leng Rou mengambil 2 jimat dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Namun, kepalanya menunduk dan dia tidak menatap Su Zimo. Su Zimo berpikir dalam hati, jika aku menolaknya, segalanya mungkin akan semakin canggung. Saat memikirkan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil kedua jimat itu sebelum tersenyum. Terima kasih, kakak Leng. Ketika Su Zimo menerima jimat, ekspresi gugup Leng Rou akhirnya santai. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Su Zimo sebelum berbalik dengan cepat. Salah satu dari 2 jimat adalah jimat perlindungan sementara yang lain adalah jimat ofensif. Merasakan aura yang dipancarkan jimat, Su Zimo mengangguk dalam diam.
Kedua jimat itu harus menjadi yang terkuat di antara jimat kelas 2. Jelas bahwa Leng Rou telah menghabiskan banyak upaya pada mereka. Su Zimo berpikir dalam hati, sayang aku tidak bisa memperbaiki senjata roh kelas menengah. Kalau tidak, aku akan membuatnya dan membalas budi. Petik 2. Pada saat ini, Su Zimo dapat maju ke ranah yayasan pembentukan kapan saja. 6 pedang terbangnya yang bermutu rendah tidak bisa lagi mengikuti kultivasinya. Jika dia ingin membuat formasi pedang, dia harus memperbaiki pedangnya sendiri. Saat ini, teknik tempering Su Zimo terlalu kasar. Bahkan jika dia memiliki bahan bermutu tinggi, dia tidak akan bisa menghilangkan kotoran dan mengetsa pola roh kedua. Itu adalah masalah besar yang ingin dia pecahkan. Mereka berdua mengobrol santai lebih sedikit dan Leng Rou pergi. Dari tas penyimpanannya, Su Zimo mengambil ramuan yang tampak misterius dengan 5 pola di atasnya. Itu adalah yayasan pendirian eliksir yang sempurna. Dia telah menciptakan yayasan pendirian eliksir selama pertarungan melawan Su Zimo di Elixir Peak. Saat memikirkan Feng Haoyu, Su Zimo tidak bisa tidak mengingat bagaimana mantan telah berhenti dan mengancamnya setelah puncak eliksir berhadapan. Pada saat itu, sepertinya Feng Haoyu hanya melakukannya karena dendam. Tetapi, setelah Su Zimo memikirkannya, segalanya tampak tidak sesederhana itu. Setelah maju ke ranah yayasan pembentukan, Su Zimo pasti akan bertemu Feng Haoyu sekali lagi dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu selanjutnya. Bagaimanapun, Feng Haoyu telah mengalami kekalahan yang mengerikan itu. Jika dia membuat comeback, dia tidak akan mudah untuk berurusan dengannya. Dengan pemikiran itu di benaknya, Su Zimo menelan yayasan pendirian eliksir. Itu meleleh langsung di mulutnya, mengirimkan aliran hangat ke tenggorokannya ke dantiannya yang memancarkan efek obat yang kuat. Di bawah pengaruh efek obat itu, Su Zimo menenangkan dirinya dan mengumpulkan lautan Qi di dalam dantiannya. Dia tidak cemas atau tergesa-gesa. Seperti namanya, yayasan pendirian adalah bagi seseorang untuk meletakkan yayasan. Jika fondasi seseorang kurang, jalur kultivasi mereka di masa depan bisa bermasalah. Lautan merah Qi menyusut tak berujung dan berkurang ukurannya. Namun, aura yang dipancarkan semakin kuat dan menakutkan. Waktu mulai menghilang begitu saja. Su Zimo tidak terburu-buru. Bagi para pembudidaya normal untuk membangun fondasi mereka, yang cepat akan memakan waktu kurang dari 2 jam dan yang paling lambat akan memakan waktu hingga 5 hari. Namun, tidak ada yang selambat Su Zimo. 100 hari telah berlalu sebelum Su Zimo membuka matanya yang bersinar dengan kilatan tajam. Lautan Qi di dalam dantiannya akhirnya menghilang dan berubah menjadi cairan roh kirmisi. Ada perubahan kualitatif dalam roh Qi-nya, mengubahnya menjadi energi roh. 100 hari pendirian yayasan. Meskipun itu 100 hari biasa, Su Zimo telah mendirikan yayasan yang lebih kuat dari yang lain. Pada hari ini, Su Zimo berjalan keluar dari kediamannya dan memanggil pedangnya. Dia menuju ke puncak utama. Setelah mencapai wilayah yayasan pembentukan, seseorang dapat mengambil bagian dalam penilaian sekte dalam di puncak utama. Selama mereka lewat, mereka akan menjadi murid sekte dalam. Bab 152, Kejutan. Penilaian sekte dalam relatif sederhana. Itu hanya menguji para murid tentang kontrol dan wawasan mereka terhadap pedang kinesis serta apakah fondasi mereka stabil. Ketika penatua pengujian melihat bahwa itu adalah Su Zimo, dia memberikan yang terakhir lencana identitas sekte dalam tanpa melakukan penilaian sama sekali. Di bawah pimpinan sedikit gemuk, mereka berdua mengelilingi puncak utama sebelum mencari tempat tinggal gua yang cocok untuk menetap. Semua masalah itu menghabiskan waktu setengah hari. Tak lama, berita tentang Su Zimo menjadi murid sekte dalam menyebar ke sekte dalam. Tepat ketika Su Zimo hendak kembali ke kediaman guanya dan kembali ke budidaya pengasingan yayasan etiril, sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka tampak tidak ramah dan mencibir. Yang memimpin gerombolan itu adalah mantan murid Spirit Peak, Sun Tao, yang tak sadarkan diri oleh satu tamparan Su Zimo. Setelah setengah tahun, Sun Tao juga sudah berada di yayasan pendirian tahap awal. Orang lain tidak terbiasa dan mereka memiliki kultivasi yang berbeda, bahkan ada yayasan pembentukan yayasan tahap akhir. Semua orang itu mengelilingi Su Zimo dan sedikit berlemak tak lama. Sambil tersenyum, sedikit lemak menangkupkan tinjunya. Saudara senior, apa yang kamu butuhkan? Sedikit berlemak, buat jalan. Ini bukan urusanmu. Petik 2. Sun Tao mendengus dingin dan menatap Su Zimo. Mengangkat alisnya, dia berkata, Su Zimo, kamu menyergapku saat aku tidak siap kembali di Spirit Peak. Kami belum melunasi hutang itu. Saya bukan seseorang untuk mengambil keuntungan dari Anda. Karena Anda sudah berada di yayasan pendirian tahap awal sekarang,
hari ini adalah waktu yang tepat. Kami akan bertarung di arena roh. Petik 2. Sebenarnya, meskipun mereka berdua berada di tahap awal yayasan pendirian, satu baru saja maju dan yang lain berada pada kondisi puncak. Selanjutnya, Su Zimo baru saja menjadi murid sekte dalam dan belum belajar seni roh. Adapun Sun Tao, dia sudah berada di sekte dalam selama beberapa bulan sekarang dengan beberapa seni roh di bawah ikat pinggangnya. Semua orang bisa tahu apakah itu adil tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Sedikit berlemak memiliki ekspresi aneh saat dia memandang Sun Tao dengan sedikit iba pada tatapannya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa juga. Su Zimo tidak bisa diganggu dengan Sun Tao dan hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik. Ekspresi Sun Tao menjadi gelap ketika dia berteriak, Su Zimo, itu tidak terserah kamu. Oh. Mempersempit pandangannya, Su Zimo menatap Sun Tao sejenak dan tiba-tiba tertawa. Apa maksudmu? Su Zimo, berhentilah berpura-pura. Seorang murid di samping berteriak, Anda pasti telah menjadi beban bagi kakak-kakak senior Lu dan Guan di tambang roh kota Lin Feng karena Anda hanya seorang pejuang Kirefinemen. Bagaimana lagi mereka mati? Petik 2. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mendengar itu, sedikit lemak tidak bisa membantu tetapi mencaci mereka. Dia sangat menyadari apa yang terjadi di tambang roh, tetapi tidak ada orang lain yang tahu. Salah satu dari mereka mencibir, meskipun kalian bertiga menolak untuk mengatakan apa-apa tentang insiden itu, kita semua bisa menebak semuanya. Su Zimo pasti menjadi beban bagi dua saudara senior kita. Petik 2. Su Zimo tanpa ekspresi saat dia mendengarkan tuduhan mereka. Itu adalah rumor tak berdasar yang datang dari kesimpulan yang tidak masuk akal. Meskipun begitu konyol, ada banyak di sekte dalam yang membelinya. Rumor yang berulang berubah menjadi fakta. Su Zimo tidak percaya bahwa itu tidak sengaja disebarkan oleh seseorang. Sun Tao mengejek dengan dingin, Su Zimo, bahkan jika kamu menolak tantanganku hari ini, akan ada banyak saudara senior yang datang untuk menantang kamu mulai hari ini dan seterusnya atas nama dua saudara senior kita yang sudah mati. Anda bisa bermimpi tentang berkultivasi dengan damai mulai sekarang. Petik 2. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Su Zimo mengangguk. Baiklah, mari kita pergi ke arena roh. Untuk beberapa alasan, Sun Tao merasa tidak nyaman ketika dia mendengar nada riang Su Zimo. Bagaimanapun, Su Zimo telah mengalahkan Feng Haoyu saat dia berada di dunia Qi kondensasi. Sekarang dia berada di ranah Foundation Establishment, Su Zimo pasti lebih kuat. Namun, Sun Tao berpikir lagi. Bagaimana mungkin Su Zimo cocok untuknya karena yang terakhir baru saja bergabung dengan sekte dalam dan belum belajar seni roh. Pada saat imajinasi Sun Tao selesai berjalan liar, semua orang telah tiba di arena roh puncak utama. Su Zimo memasukinya perlahan, tampak tenang dan tenang. Mengeluarkan pedang terbangnya, Sun Tao melompat ke arena roh. Dia menyihir segel tangan dengan tangan kirinya dan energi roh bergema di ujung jarinya, seni roh mulai terbentuk. Haha, hari ini adalah di mana aku akan mendapatkan kembali martabatku. Sun Tao menyulap seni rohnya dan menenangkan dirinya. Dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Su Zimo tidak berubah ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, Sun Tao, jika aku bisa menjatuhkanmu pertama kali, aku bisa menjatuhkanmu untuk yang kedua kalinya. Ledakan. Tepat setelah dia mengatakan itu, Su Zimo menghilang dari pandangan. Di antara mereka berdua, sebuah kebingungan afterimages muncul dan dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di hadapan Sun Tao. Dia tidak menggunakan senjata roh atau energi, ini murni ledakan kekuatan fisiknya. Aura yang intens dan ganas menyembur keluar. Untuk sesaat, Sun Tao merasa bahwa dia tidak menghadapi manusia, tetapi binatang buas kuno. Dia tidak punya waktu untuk berpikir karena dia memukul dengan seni roh di tangan kirinya. Mengontrol pedang terbangnya dengan tangan kanannya, dia menghendaki pedang itu menusuk ke depan. Dia hampir tidak perlu membidik sama sekali karena mereka begitu dekat. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, Sun Tao mendengar suara mengerikan dari gelombang tsunami di telinganya. Mata Su Zimo bersinar, kekuatan darahnya meledak. Dengan pukulan santai, Su Zimo menghancurkan seni roh Sun Tao. Tepat setelah itu, dia menghindar dan menghindari pedang yang masuk dan dengan membalik tangannya, dia memukul wajah Sun Tao dengan kejam. Ini adalah langkah yang sama persis yang telah dia lakukan di Spirit Peak. Sun Tao terkejut ketika dia merasakan visinya menjadi hitam. Sebuah kekuatan besar turun ke arahnya dan dia jatuh ke belakang tanpa terkendali. Bang! Kilatan darah muncul saat bagian belakang kepalanya mendarat di tanah. Sun Tao pingsan di tempat. Itu terlalu cepat.
Murid sekte dalam yang menyaksikan di bawah tidak siap untuk Sun Tao runtuh di arena roh setelah hanya beberapa saat kontak. Tertegun di tempat, kebanyakan dari mereka belum mendaftarkan fakta. Tiba-tiba, Su Zimo berbalik dan melihat murid sekte dalam. Dia berkata dengan tenang, siapapun yang tidak percaya bisa datang bersama. Aku akan membawa kalian semua pada saat yang bersamaan. Petik 2. Semua orang gempar. Saat berikutnya, murid-murid sekte dalam di bawah terbakar dengan amarah instan dan berteriak, tidak masuk akal. Betapa arogannya. Apa yang dimaksud Su Zimo dengan hal itu? Dia menatap semua orang seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Semua murid sekte dalam hadir di puncak masa muda mereka. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang mentolerir penghinaan seperti itu dari seorang murid yang baru saja memasuki sekte dalam? Sedikit lemak diam-diam mengernyit, agak bingung. Pada kenyataannya, setelah apa yang dikatakan Sun Tao, Su Zimo menyadari bahwa ini sebenarnya adalah skema musuh yang bersembunyi di kedalaman. Tidak peduli apa, dia harus menerima tantangan ini. Seperti kata Sun Tao, jika dia tidak menyelesaikannya hari ini, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan damai di masa depan. Cara paling sederhana dan paling efektif untuk menyelesaikannya adalah mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan kelompok Sun Tao. Lebih dari itu untuk mengejutkan musuh yang merencanakan melawannya dalam gelap. Karena itu, Su Zimo tidak hanya akan menjatuhkan kelompok Sun Tao hari ini. Dia akan mengungkapkan kekuatan sejatinya dan menghancurkan segalanya sepenuhnya. Bab 153, Rumah Lelang Sky Tracer. Meskipun banyak murid yang geram, mereka masih bisa tetap rasional dan tidak bergegas bersama. Seorang Foundation Builder Cultivator tahap tengah adalah orang pertama yang memasuki arena roh ketika dia berkata dengan dingin, Junior Brother Su, bukankah kamu terlalu sombong? Saya. Sebelum orang itu selesai, Su Zimo mengambil 2 langkah dan tiba di depannya. Tanpa kata kedua, dia mengangkat tangannya dan menggambar busur di udara. Pukulannya dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah perangko raksasa sedang runtuh. Ah! Orang itu berteriak dan menghancurkan jimat perlindungan segera. Tinju Su Zimo menghantam keras penghalang jimat perlindungan, menyebabkannya bergetar keras. Tepat setelah itu, serangkaian suara menakutkan bisa didengar. Retak, retak, retak. Retakan muncul dan memanjang di permukaan penghalang cahaya. Jimat perlindungan grade 2 dihancurkan oleh satu pukulan dari Su Zimo. Orang itu ketakutan karena akalnya. Tanpa menunggu Su Zimo terus meninju, ia melompat turun dari arena roh dengan ketakutan di matanya. Mundur dengan panik, dia seperti anjing liar. Murid sekte dalam lainnya menggertakkan giginya dan melompat ke arena roh, memanggil pedangnya terbang secara instan. 2 lampu roh bersinar menyilaukan di pedang, itu adalah pedang terbang kelas menengah. Di sisi lain, orang itu menyihir segel tangan dan mengarahkannya ke kaki Su Zimo. Tiba-tiba, tanaman merambat tebal tumbuh seperti ular, memanjat dan membungkus diri mereka erat-erat di pergelangan kaki Su Zimo. Pedang terbang dan seni roh menyerang pada saat yang sama, saling melengkapi dengan sempurna. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa menghindari serangan pedang terbang dengan tubuh mereka yang terbatas. Namun, garis keturunan Su Zimo terlalu kuat. Kecuali jika itu adalah yayasan pembentukan yayasan tahap akhir, tidak ada orang lain yang bisa menjebaknya. Bang! Ledakan! Ledakan! Darah di dalam tubuh Su Zimo bergemuruh ketika kilat melintas. Menyerang tanaman merambat yang disulap oleh seni roh, kekuatan guntur menyetrumnya menjadi ketiadaan. Berdebur. Pada saat yang sama, pedang terbang itu menusuk ke arah glabella milik Su Zimo. Sambil tertawa lembut, Su Zimo tidak menghindar sama sekali. Dia mengulurkan telapak tangannya dan membelai pedang yang masuk dengan lembut, lembut seperti lidah. Pedang terbang jatuh ke telapak tangan Su Zimo dengan patuh. Adapun telapak tangan Su Zimo, itu benar-benar tidak terluka. Murid sekte dalam di ujung yang lain membuka mulutnya lebar dan bola matanya hampir keluar. Metode seperti itu jauh melampaui pengetahuannya. Merebut senjata dengan tangan kosong hanyalah trik kecil di antara seniman bela diri untuk berurusan dengan manusia. Tapi, tidak ada yang pernah melihat seorang kultivator yang bisa berurusan dengan pedang terbang yayasan pendirian penggarap hanya menggunakan tangannya yang telanjang. Semuanya, mari kita serang bersama. Seseorang tiba-tiba berteriak dari kerumunan. Puluhan murid di bawah ini melompat ke arena roh dengan hoti deadly. Itu caranya. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil beberapa langkah dan menghantam kerumunan, meledakkan kekuatan garis keturunannya. Menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi dan teknik tinju yang ganas, dia menghancurkan semua orang. Bang! Bang! Bang!
Ditemani oleh teriakan kesakitan, suara tinju dan daging bertabrakan terdengar secara konstan saat tubuh jatuh satu demi satu. Banyak orang baru saja memasuki arena roh. Namun, mereka dirobohkan oleh Suzimo sebelum mereka bahkan bisa berdiri dengan kokoh. Dalam sekejap mata, tubuh berserakan di seluruh arena roh. Mereka benar-benar dikalahkan. Jauh dari sana, 3 pembudidaya berdiri. Dari lencana identitas mereka juga murid sekte dalam. Namun, aura mereka luar biasa dan mereka jelas tidak seperti orang lain. Itu Suzimo, puncak nomor 1 dari 4 tahun lalu. Petik 2. Kekuatan tempur jarak dekatnya cukup baik. Namun, itu tidak ada gunanya. Petik 2. Iya, melawan kita, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mendekat. Seseorang di antara mereka tertawa. Saya mendengar bahwa ada cukup banyak murid dengan endowment yang layak tahun lalu. Selain Suzimo, ada Feng Haoyu dan wanita cantik bernama Leng Rou. Petik 2. Iya, mereka bertiga memiliki kesempatan untuk menjadi murid warisan sama seperti kita. Petik 2. Itu untuk masa depan. Ayo lanjutkan pengasingan kita dan bersiaplah untuk kompetisi sekte. Petik 2. Feng Haoyu menyaksikan semuanya tanpa ekspresi dan berbalik untuk kembali ke kediaman guanya. Begitu dia masuk dan menutup pintu, Feng Haoyu berhenti di jalurnya seolah dia merasakan sesuatu. Metode anak itu menakutkan. Di tambang roh kota Lin Feng, lebih dari 30 yayasan pembentuk yayasan meninggal di tangannya. Bahkan ada tahap akhir di antara mereka. Petik 2. Sebuah suara serak terdengar tiba-tiba, itu berasal dari sosok hitam yang berdiri di sudut tempat tinggal gua. Feng Haoyu diam-diam terkejut. Tidak ada murid sekte yang tahu tentang apa yang terjadi di kota Lin Feng. Hanya 5 master puncak dan beberapa tetua yang pergi sebagai bala bantuan yang tahu tentang itu. Feng Haoyu berkata, menurut apa yang Anda katakan, senior, saya tidak bisa berurusan dengannya mengingat kemampuan saya saat ini. Selain itu, saya tidak bisa membunuh Suzimo di dalam sekte. Petik 2. Apakah kamu sudah mempelajari ketiga keterampilan rahasia utama? Suara serak terdengar sekali lagi. Iya. Feng Haoyu mengangguk. Memperoleh 3 keterampilan rahasia utama dari Ethereal Peak adalah bagian besar dari misinya. Rekam mereka untukku. Tidak, Feng Haoyu menggelengkan kepalanya. Oh. Nada sosok hitam berubah. Seketika, suasana di dalam gua tinggal tegang dan dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum saya mempelajari keterampilan rahasia, Ling Yun membuat saya bersumpah untuk tidak menyebarkan keterampilan rahasia secara eksternal, Feng Haoyu menjelaskan. Aku juga tidak punya pilihan. Tempat tinggal gua terdiam. Setelah beberapa saat, sosok hitam itu tertawa sinis. Huff, tidak menyebarkannya. Kita akan melihat berapa lama lagi Ethereal Peak bisa bertahan. Ketika saatnya tiba, saya akan datang dan merebut 3 keterampilan rahasia utama secara pribadi. Petik 2. Bagaimana dengan Suzimo dan 3 murid warisan Ethereal Peak? Feng Haoyu bertanya lagi, Suzimo bisa diatur. Namun, ketiga murid warisan itu sebagian besar berada di pengasingan dan jarang menunjukkan wajah mereka. Tidak ada kesempatan untuk menyerang sama sekali. Petik 2. Sosok hitam itu memerintahkan, jangan bertindak gegabah kalau kita memberi tahu musuh. Kami akan menemukan kesempatan sebelum kompetisi sekte untuk mengalahkan mereka berempat dalam satu gerakan. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa dikirim Ethereal Peak ke kompetisi sekte. Petik 2. Embusan angin dingin bertiup melewati dan sosok hitam menghilang dari gua Feng Haoyu. Seperti yang diharapkan Suzimo, tak seorang pun di sekte dalam yang mencari masalah dengannya setelah pertarungan itu. Selama 2 bulan berikutnya, dia mengunci diri di pengasingan dan menyerap batu roh terus-menerus, mengolah Ethereal Foundation Establishment untuk meningkatkan budidayanya. 2 bulan kemudian, hampir akhir tahun. Suzimo sekarang berada di puncak Yayasan Foundation tahap awal. Dia memikirkannya dengan mendalam dan memutuskan untuk berjalan-jalan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan manual rahasia untuk mengasah keterampilan penyempurnaan senjata seseorang. Tanpa manual seperti itu, Suzimo tidak akan bisa memperbaiki teknik penyempurnaan senjatanya. Tidak peduli seberapa tinggi budidayanya, dia akan hampir setengah lemah jika dia tidak dapat menggunakan formasi pedang. Tanpa memberitahu siapapun, Suzimo pergi dengan tenang. Tujuannya adalah ke tempat yang disebut Kota Ciyu. Itu adalah kota penting dalam dinasti Zhou Agung dan berisi rumah lelang Sky Tracer. Biasanya, selama ada kota tempat para pembudidaya berkumpul, akan ada paviliun harta karun. Namun, tidak ada banyak rumah lelang Sky Tracer dalam dinasti Zhou besar. Kota Ciyu adalah kota terdekat dengan puncak Ethereal yang memilikinya. Sky Tracer Auction House bermaksud untuk mencoba peruntungannya di Sky Tracer Auction House.
Sejak pertarungan di luar kota Linfeng, dia memiliki sedikit batu roh di tas penyimpanannya, itu hanya nyaman baginya. Bab 154, Lencana Asli. Kota Ciyu. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa mengerikan yang berbaring di tanah. Bahkan ibu kota negara Yan memucat dibandingkan. Tapi, ini hanya satu kota besar dari dinasti. Orang bisa membayangkan betapa megah dan mendominasi ibu kota dinasti Zhou Agung. Sepanjang jalan, jumlah pembudidaya meningkat jumlahnya semakin dekat ke kota Ciyu. Di ibu kota negara Yan, hanya ada prajurit refinemen Qi kebanyakan. Sulit bahkan untuk melihat yayasan pembentukan yayasan. Namun, yayasan pembentuk yayasan sangat umum di kota Ciyu. Terbang dengan pedang mereka, ada orang-orang yang datang dan pergi terus-menerus. Kadang-kadang, bahkan Golden Kores yang bisa melakukan perjalanan di udara tanpa menggunakan benda apapun akan lewat. Relatif, kota Ciyu benar-benar lebih seperti kota bagi para pembudidaya. Meskipun Suzimo adalah murid Peak Ethereal, dia tidak berani berperilaku flamboyan di kota Ciyu. Bahkan, ia bahkan menyingkirkan lencana sekte dan mencari penginapan acak di dalam kota. Mirip dengan Skytracer Pavilion, rumah lelang Skytracer juga didukung oleh keluarga kerajaan dari dinasti Zhou besar. Mendengarkan diskusi para pembudidaya di sekitarnya, kepercayaan diri Suzimo dalam perjalanan ini meningkat. Dikatakan bahwa rumah lelang Skytracer adalah pasar perdagangan terbesar di dinasti Zhou besar. Itu terkenal dan banyak harta langka dan unik telah dilelang di sini, baik itu senjata roh, ramuan, jimat dan buku manual dan lain-lain. Tentu saja, harga barang yang dilelang juga sangat tinggi. Pada saat Suzimo memasuki kota, itu sudah malam. Setelah mendengarkan sebentar di lobi penginapan, ia kembali beristirahat. Keesokan harinya, Suzimo bangun pagi-pagi dan bergegas ke rumah lelang Skytracer. Rumah lelang Skytracer dibagi menjadi rumah-rumah luar dan dalam. Sebagian besar barang di luar rumah adalah barang biasa di mana pembudidaya hanya membutuhkan batu roh untuk membelinya atau menukar barang dengan nilai setara. Rumah dalam adalah tempat pelelangan nyata. Semua barang langka akan dilelang secara resmi di rumah bagian dalam. Kompetisi itu adil dan penawar tertinggi akan mendapatkannya. Selama seseorang memasuki wilayah rumah lelang Skytracer, baik itu rumah bagian dalam maupun luar, mereka tidak diizinkan terbang di udara. Bahkan Golden Kores tidak diizinkan, itu adalah aturan rumah lelang. Tempat itu penuh sesak ketika orang-orang saling mendorong. Ada pembudidaya dari semua sekte utama dan kecil dari cabang yang berbeda. Bahkan, Suzimo bahkan melihat beberapa pembudidaya dari Iridescent Cloud Palace dan Azure Frost Sect. Setelah berputar di luar rumah, Suzimo membuka mata. Dia benar-benar menemukan beberapa harta karun, tapi sayang sekali dia belum melihat manual untuk teknik tempering perbaikan senjata. Tanpa ragu, Suzimo berjalan menuju pintu masuk rumah bagian dalam. Di kedua sisi pintu masuk berdiri dua tahap yayasan pembentukan pendiri tahap akhir. Berbalut baju besi, mereka mengamati kerumunan terus-menerus dengan tatapan tajam. Penjaga seperti itu bisa dilihat di mana-mana di rumah lelang Skytracer. Bahkan jika Golden Core menyebabkan masalah di sini, dia akan ditekan dengan kejam. Suzimo baru saja berjalan menaiki tangga ketika dia dihentikan oleh dua penjaga. Tunjukkan padaku lencana harta langitmu, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Suzimo tertegun dan bertanya, aku butuh Skytracer Badge. Penjaga lainnya menjelaskan dengan sabar, lencana warna yang berbeda mewakili bagian berbeda dari rumah bagian dalam yang akan Anda duduki. Perunggu adalah yang terburuk dan emas adalah yang terbaik. Petik 2. Suzimo benar-benar tidak tahu bahwa ia harus menampilkan Skytracer Badge untuk memasuki rumah dalam. Bahkan, rumah dalam bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Skytracer Badge adalah bukti bahwa seseorang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pelelangan. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah ada orang di sana untuk memancing di perairan yang bermasalah. Selain itu, sebagian besar pembudidaya yang dapat memperoleh Skytracer Badge adalah mereka yang telah menjual sejumlah item di Skytracer Pavilion, itu juga merupakan bukti identitas dan kekuatan orang tersebut. Pada saat seperti ini, lencana sekte Ethereal Peak tidak berguna seperti Skytracer Badge. Suzimo memang memiliki Skytracer Badge, dan itu adalah yang emas. Namun, dia tidak pernah menggunakan lencana emas itu sejak dia tahu tentang identitas Ji Yaoxue, takut itu akan menarik masalah yang tidak perlu. Tetapi dengan situasi saat ini, Suzimo tidak punya pilihan selain menyerahkan lencana Skytracer Gold. Ketika penjaga itu melihat bahwa itu adalah lencana emas, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Biasanya,
Seseorang dari kultivasi Suzimo, yayasan pendirian tahap awal, akan sulit sekali untuk bahkan memiliki lencana perak. Lencana emas Sky Tracer hampir hanya eksklusif untuk Golden Cores. Hanya Golden Cores yang layak mendapat lencana emas. Insting pertama penjaga itu adalah bahwa lencana emas Sky Tracer itu palsu. Tanpa perubahan ekspresi, dia menekan lembut di tengah lencana emas Sky Tracer. Ekspresinya melembut dan dia mengangguk ke penjaga yang lain. Lencana emas Sky Tracer itu asli. Sebelum ini, ada juga insiden lencana Sky Tracer palsu. Namun, tidak ada yang berhasil menggertak. Alasan utamanya adalah bahwa di pusat setiap Sky Tracer badge, akan ada tanda unik yang tidak bisa ditiru oleh orang luar. Satu sentuhan oleh penjaga itu cukup untuk mengatakan apakah lencana emas itu asli atau tidak. Latar belakang sarjana berjubah hijau ini tidak sederhana. Para penatua di keluarganya harus menyayangi dirinya agar bersedia memberikan lencana emas Sky Tracer ke yayasan pendirian tahap awal. Petik 2. Salah satu penjaga berkata diam-diam dan mengangguk pada Suzimo. Dia kemudian pindah ke samping dan mengembalikan badge Sky Tracer Gold. Suzimo mengambil token dan itu meluncur melalui tangan penjaga. Tepat seperti hendak meninggalkan tangan penjaga, kilatan dingin melintas di mata penjaga seolah-olah dia telah menyadari sesuatu saat dia memegang lencana emas langit harta dengan erat. Ada yang tidak beres. Ketika lencana emas harta karun meluncur melalui tangannya, dia jelas menyentuh karakter kata. Penjaga itu merebut kembali lencana emas Sky Tracer dan melambaikan tangannya. Seketika, beberapa penggarap yayasan pendirian muncul di sampingnya, tampak berbahaya dan tidak ramah ketika mereka mengelilingi Suzimo dalam lingkaran. Apa yang salah? Suzimo mengerutkan kening dan bertanya. Penjaga itu memandang Suzimo dan mendengus. Sambil mengangkat lencana emas harta karun ke atas, dia mengamati dengan cermat di bawah matanya. Di sudut kanan Sky Gold Tracer Badge, ada karakter seukuran nyamuk. Selama seseorang fokus pada itu, mereka akan dapat mengenali bahwa itu adalah kata, Sue. Penjaga menyerahkan lencana emas Sky Tracer kepada orang lain dengan ekspresi gelap. Jika bukan karena karakter, Sue, itu, lencana emas Sky Tracer akan menjadi asli. Namun, itu terlalu palsu dengan itu. Ini jelas lambang putri ketiga dinasti Zhou Agung. Bagaimana itu bisa berada di tangan orang luar? Satu beraninya kau menempa lencana emas Sky Tracer palsu. Anda benar-benar tidak tahu arti kematian. Jatuhkan dia. Penjaga lain berteriak setelah memeriksa lencana. Tahan. Suzimo sangat tenang ketika dia berkata dengan suara yang dalam, rekan sekte, apa yang harus Anda katakan bahwa badge saya palsu? Anda tidak punya bukti sama sekali. Anda harus memberi saya beberapa bukti. Petik 2. Tidak mungkin lencana emas Sky Tracer bisa palsu dan Suzimo ingin melihat apa yang dikatakan penjaga itu. Penjaga itu mencibir. Baiklah, aku akan memastikan kamu mati meyakinkan. Tepat ketika orang itu akan berbicara, keributan terjadi tidak jauh dan kerumunan gelisah. Melihat dari sudut matanya, penjaga itu gemetar dan dia langsung tampak hormat. Bahkan ada pandangan mabuk di matanya. Itu sama untuk semua orang karena mereka benar-benar melupakan Suzimo untuk saat ini. Karena penasaran, Suzimo berbalik. Bab 155, Kepala Pejabat Gu. Sekelompok pelayan dikelilingi dua wanita saat mereka berjalan. Di bagian paling depan, kulit wanita itu putih seperti salju. Dia memiliki penampilan yang indah dan langkah-langkahnya memancarkan pesona yang matang. Wanita itu memiliki senyum di wajahnya, dan setiap gerakannya memancarkan aura keanggunan. Jelas, statusnya di rumah lelang Sky Tracer tidak rendah. Di sampingnya, ada seorang gadis muda dengan gaun merah muda panjang. Meskipun wajahnya ditutupi kerudung, matanya yang indah bersinar dan membuat jantung seseorang berdebar. Kedua wanita itu memiliki kelebihan masing-masing dan keindahan yang langka. Mereka berjalan berdampingan seperti saudara. Begitu mereka muncul, mereka menarik perhatian semua orang, terbakar seperti api. Gulpes bisa didengar di sekitarnya dengan cara yang spektakuler. Tidak kusangka kepala pelayan Gu benar-benar akan menghiasi rumah lelang harta karun langit kota Ciyu kita. Aku rela menyerahkan 10 tahun hidupku hanya untuk memiliki semacam hubungan dengan Chief Steward Gu. Seseorang seperti kamu tidak akan pernah dihibur oleh orang-orang seperti Chief Steward Gu. Saya mendengar bahwa ada kor emas yang memiliki pikiran jahat dan terbunuh malam itu dengan kepalanya dipajang di kota selama sebulan penuh. Petik 2. Setelah memupuk The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Wilderness, Suzimo mendengar jauh melebihi yang lain. Meskipun diskusi itu hening, dia masih bisa mendengarnya. Jadi, itu dia. Suzimo bergumam pada dirinya sendiri.
Ketika dia tiba di kota Ciyu kemarin, Suzimo mendengar cukup banyak orang membicarakan wanita ini. Namanya Gusi dan dia adalah kepala pelayan rumah lelang Sky Tracer. Dikatakan bahwa bahkan Kaisar Dinasti Zhou Agung sangat menghormatinya. Dia adalah sebagian besar alasan mengapa rumah lelang Sky Tracer begitu terkenal. Tidak ada yang tahu budidaya wanita itu. Namun, tidak ada dari mereka yang menyembunyikan niat jahat ke arahnya selama bertahun-tahun yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Misterius, elegan, dan cantik. Kombinasi kata-kata itu mengubah Gusi menjadi wanita paling terkenal di dinasti Zhou besar, seseorang yang hanya bisa dilihat dari jauh dan tidak tersentuh. Karena rumah lelang Sky Tracer di Ciyu City bukan cabang utama, Suzimo tidak menyangka bahwa dia akan menemukan Chief Steward Gu yang hebat di sini. Siapa gadis berpakaian merah muda di samping Chief Steward Gu? Dia sangat asing. Petik 2. Potong omong kosong. Bagaimana Anda bisa mengenalinya melalui tabir? Petik 2. Bahkan dengan kerudung, aku merasa seperti sudah gila. Jika aku bisa melihat wajahnya sekali saja, aku akan mati tanpa penyesalan. Petik 2. Di tengah kerumunan, banyak orang mengalihkan perhatian mereka pada gadis itu dengan warna pink. Suzimo telah mencoba menggunakan spirit piring artnya untuk memeriksa kedua wanita itu. Di samping Gusi, dia bahkan tidak bisa mendeteksi budidaya gadis itu dalam warna pink. Seolah-olah gadis itu diselimuti oleh lapisan kabut yang membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Saat itu, tatapan Gusi mendarat pada Suzimo. Berhenti sejenak, dia bertanya, "Ada apa?" Kepala pelayan. Pang ini mencoba memalsukan lencana emas Sky Tracer tetapi ditemukan oleh kami. Salah satu penjaga bergegas maju dan membungkuk dengan hormat, mengangkat lencana emas harta karun Suzimo dengan kedua tangan. Gusi tersenyum dan mengambil alih lencana emas Sky Tracer dengan santai. Dia kemudian menatap Suzimo dengan senyum tipis. "Kamu terlihat sopan tapi kamu punya nyali. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang ini. Menurut aturan, bunuh orang ini." Petik 2. Oh. Sebelum Gusi bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengangkat alisnya dan membawa lencana emas Sky Tracer lebih dekat untuk memiliki tampilan yang lebih baik. Setelah beberapa saat, Gusi mengangkat kepalanya dan mengamati Suzimo dengan cermat. Dia memiliki ekspresi aneh. "Bibi Gu, ada apa?" Gadis berpakaian merah muda memperhatikan suasana aneh dan bertanya dengan lembut. Suaranya lembut sampai ke tulang dan benar-benar memikat. Gusi melirik ke samping dan tetap diam. Namun, sebuah suara terdengar dalam benak gadis itu dalam benak Pink, "Lencana ini harus nyata, tapi aku tidak tahu mengapa itu dengan orang ini. Lihatlah. Hanya Nascent Souls yang dapat menggunakan teknik seperti transmisi suara." Gadis berbaju merah muda mengambil alih lencana dan sedikit terkejut ketika dia melihat karakter Sue di kanan bawah. Dalam sekejap mata, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sudut bibirnya melengkung di bawah kerudung dan matanya berbinar. Dia berbisik ke telinga Gusi, "Lencana ini asli. Saya tahu siapa orang ini. Bibi Gu, panggil dia. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya." Akses. Hidup jika Anda suka menonton manga, komik. Gusi mengakui dan mengembalikan lencana emas Sky Tracer, dengan mengatakan, "Lencana itu asli." Ah, itu nyata. Kedua penjaga itu terbentur di tempat. Ini jelas lambang putri ketiga dinasti Zhou Agung. Jika itu asli, apa hubungan orang ini dengan putri ketiga? Petik 2. Berhentilah membuat tebakan liar dan jangan mengutarakan omong kosong. Seolah dia bisa membaca pikiran mereka, Gusi berkomentar dengan dingin. Kedua penjaga itu terguncang dan buru-buru mengangguk setuju. Suzimo menghela nafas lega. Tepat saat dia meletakkan lencana emas Sky Tracer, dia merasakan tatapan membara padanya. Gusi dan gadis berbaju merah muda itu mengawasinya. Meskipun gadis berbaju merah muda itu mengenakan kerudung, Suzimo hampir bisa melihat senyum di wajahnya. "Ikuti aku." Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak perlu dipertanyakan terdengar di benak Suzimo, itu suara Gusi. Bersama dengan gadis berbaju merah muda, Gusi berjalan menuju pintu samping rumah bagian dalam. Suzimo ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti mereka. Pintu samping ke rumah dalam hanya dapat diakses oleh karyawan. Orang luar hanya bisa masuk melalui pintu utama setelah menampilkan Sky Tracer badge mereka. Sekarang Suzimo mengikuti Gusi dan gadis berpakaian merah muda melalui pintu samping, itu menyebabkan keributan di luar. Siapa sarjana berjubah hijau itu? Hak apa yang dia miliki? Banyak orang yang iri. Seseorang terbatuk dengan lembut dan mencoba melangkah ke pintu samping seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, dia dihentikan oleh penjaga. Dia mencoba berbicara keluar dari itu tetapi tidak berhasil dan hanya bisa pergi dengan gusar.
Di dalam rumah batin, segalanya jauh lebih tenang dan jelas ada lebih sedikit orang. Gusi dan gadis berbaju merah muda berjalan di depan sementara Su Zimo mengikuti mereka. Tenang dan tenang, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengamati sekelilingnya. Tata ruang bagian dalam rumah seperti corong besar dan para tamu dipisahkan menjadi 3 wilayah umum berdasarkan warna mereka. Kursi di bagian bawah adalah untuk pemilik lencana perunggu. Itu adalah tempat yang sempit tanpa banyak ruang untuk beraktivitas. Di atas perunggu adalah kursi perak dan mereka sedikit lebih luas. Beberapa level lagi naik dan berada di area emas. Di sini, kamar-kamar dibagi dan dipartisi. Permata-permata indah menghiasi kamar-kamar dan meskipun tidak ada seorang pun dari luar yang bisa melihat, mereka yang berada di dalam dapat melihat semuanya dengan sangat jelas. Di atas area emas ada lingkaran kamar masing-masing. Dari luar, mereka tampak lebih luas dan megah. Su Zimo bertanya-tanya untuk siapa mereka dibuat. Di kedua sisi pintu masuk kamar-kamar di atas, wanita-wanita muda yang cantik dan cantik berdiri menunggu. Bab 156, Vien Sekte. Su Zimo mengikuti Gusi dan gadis berbaju merah muda menaiki tangga hijau jade ke daerah di mana kamar-kamar paling luas berada. Ikuti aku, Gusi memandang Su Zimo dan berkata sebelum memasuki sebuah ruangan. Pelayan perempuan berdiri di kedua sisi dan membungkuk sedikit sambil tersenyum. Mereka memandang Su Zimo dengan hormat dan iri hati. Di dalam ruangan, ada deretan kursi dan meja yang menampilkan berbagai buah memikat yang memancarkan semangat Ki. Duduklah di mana saja kamu mau. Gadis berbaju merah muda itu memberitahu Su Zimo dan menunjuk ke meja buah-buahan. Bahkan Golden Kores di lantai bawah tidak bisa makan ini. Su Zimo tidak menjawab dan hanya mengangguk, tetap agak berhati-hati. Dia telah menyadari sejak awal bahwa lencana emas Sky Tracer adalah alasan mengapa sikap mereka terhadapnya sangat aneh. Sebelumnya, Su Zimo selalu berpikir bahwa Ji Yaoxue telah memberinya lencana emas yang sangat umum. Sekarang, sepertinya semuanya tidak begitu sederhana. Hei, siapa namamu? Saat Su Zimo duduk, gadis berpakaian merah muda mendekatinya. Dia bertanya dengan nada centil dan matanya tampak berair dengan riak di dalamnya. Tubuhnya hampir terpampang seluruhnya pada Su Zimo saat aroma seorang gadis muda tercium. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia bersandar sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Aku Su Zimo." Saat dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengatakan jawabannya tanpa berpikir sama sekali setelah gadis berbaju merah muda itu menanyainya. Su Zimo merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Rasanya seolah-olah dia tidak mengendalikan diri dan dia akan mengatakan apapun yang ingin dia ketahui. Yang lebih menakutkan adalah bahwa gadis itu memancarkan aura memikat. Setiap kerutan dan senyumnya tampak sangat menawan. Meskipun itu hanya obrolan santai, Su Zimo sudah bisa merasakan dirinya gelisah dan tubuhnya memanas. Itu sangat menyeramkan. Su Zimo mencengkeram tinjunya erat-erat saat keringat terbentuk di telapak tangannya. Jika gadis itu sudah begitu kuat dengan kerudungnya, apa yang akan terjadi jika dia melepasnya? Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Bangkit, dia menangkupkan tinjunya. Chief Steward, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Gusi tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka berdua dalam diam. Apa yang terburu-buru? Bukankah kamu di sini untuk pelelangan? Duduk saja di sini dan ajak penawaran. Petik 2. Gadis berpakaian merah muda berkata. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan bergerak di depan Su Zimo. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu takut?" Su Zimo memang sedikit takut tetapi tidak mungkin dia bisa mengakuinya. "Nona, Anda pasti bercanda." Dengan ekspresi acuh tak acuh, Su Zimo menatap lurus dan menjawab dengan tenang, "Sebagai murid Ethereal Peak, saya jujur dan jujur. Tidak ada yang perlu ditakuti." Petik 2. Su Zimo menyebut nama sekte dengan harapan menakuti partai lain. Pada akhirnya, Ethereal Peak adalah salah satu dari 5 sekte utama dalam dinasti Zhou besar. Wow! Gadis berbaju merah muda itu berseru dan berkomentar dengan ekspresi kagum, puncak Ethereal. Itu salah satu dari 5 sekte utama. Sangat mengesankan. Petik 2. Sudut mulut Gusi bergerak-gerak seolah ingin tertawa. Tapi, dia menahannya. Su Zimo dapat mengatakan bahwa gadis berbaju merah muda itu jelas sedang menyindir. Dia terdengar seperti bercanda, seolah-olah Ethereal Peak tidak ada artinya baginya. Meskipun dia malu, tidak pantas baginya untuk marah. Karena itu, dia hanya bisa bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Anda berasal dari sekte apa?" Petik 2. Aku tidak bisa memberitahumu itu sekarang, hehe." Gadis berbaju merah muda itu tertawa dan berkedip dengan penuh perhatian.
Dia tampak sangat polos dan cantik, tidak ada yang bisa marah pada ekspresinya. Apakah kamu tahu apa yang aneh tentang lencana emas Sky Tracer itu? Gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba bertanya. Aku tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Keluarkan dan lihat lebih dekat, lanjutnya. Sejak dia memperoleh lencana emas Sky Tracer, Su Zimo benar-benar tidak memperhatikannya dengan baik. Sekarang dia sedang meneliti itu, dia segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di kanan bawah lencana terukir karakter, Sue, yang sangat indah. Gadis dengan suara pink terdengar sekali lagi, ini adalah lencana emas dari putri ketiga dinasti Zhou Agung, juga dikenal sebagai lencana emas keluarga kerajaan. Ada kurang dari 10 ini di seluruh dinasti Zhou Agung. Petik 2. Pantas. Su Zimo kaget. Saat itu, Ji Yaoxue menyebutkan bahwa semuanya akan setidaknya 50% lebih murah jika dia berbelanja di Sky Tracer Pavilion menggunakan Sky Tracer Gold Badge ini. Pada saat itu, Su Zimo terkejut dan merasa bahwa segala sesuatu tidak mungkin semurah itu. Jadi, lencana ini dimaksudkan untuk keturunan keluarga kerajaan dinasti Zhou besar. Hei, apa hubunganmu dengan putri ketiga dinasti Zhou Agung? Ekspresi licik muncul pada gadis itu di mata merah muda ketika dia bertanya dengan senyum cerah. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, kami hanya teman biasa. Petik 2. Siapa yang akan percaya itu? Gadis berbaju merah muda itu mencibir dan menggoda, seseorang seperti putri ketiga akan memberikan lencana itu kepada teman biasa. Su Zimo tidak menjawab. Hei, Su Zimo, bagaimana kalau membantu saya? Gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba berkata sambil memutar matanya. Su Zimo bertanya, apa? Bantu aku mengalahkan orang jahat. Gadis berbaju merah muda mengangkat tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya. Mereka semua adalah iblis jahat. Sebagai murid dari Ethereal Peak, Anda harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi jalan Dao dengan menyingkirkan setan. Petik 2. Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli orang jahat macam apa mereka, dia hanya ingin menjaga jarak dari gadis ini. Di sampingnya, Gusi tiba-tiba mengerutkan kening. Melepaskan kesadaran rohnya, dia membuat penghalang antara dia dan gadis itu dalam warna pink. Omong kosong apa ini? Jangan bilang kau ingin anak ini menemanimu. Petik 2. Iya. Gadis berbaju merah muda menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan pergi. Gusi membujuk, saya tidak bisa membantu Anda di sana. Ahli waris setan dari sekte setan generasi ini bukanlah jiwa yang baik. Jika kamu membuat mereka kesal, mereka mungkin benar-benar membunuhmu. Petik 2. Tes. Gadis berbaju merah muda menjawab dengan jijik, iblis ahli waris. Terus, aku juga seorang pewaris iblis. Siapa yang takut pada siapa? Jika mereka membuatku kesal, aku akan membunuh mereka juga. Lagi pula, tidak bisakah kau lihat aku mendapat bantuan? Petik 2. Dengan itu, gadis berbaju merah muda menatap Su Zimo. Gusi menggelengkan kepalanya dan tidak terus berbicara. Namun, nadanya jelas penuh dengan jijik. Gadis berbaju merah muda itu tersenyum cerah. Aku mendengar dari kakakku bahwa Su Zimo ini lumayan bagus dalam pertarungan jarak dekat. Itu tidak berguna. Gusi menggelengkan kepalanya. Jenius generasi ini dalam sekte iblis terlalu kuat. Mengesampingkan penerus istana Tuan Besar, Su Zimo ini tidak seberapa dibandingkan dengan ahli waris iblis lainnya. Jika dia pergi ke sana, dia hanya akan bunuh diri. Kakakmu memiliki hubungan dekat dengannya. Jika dia mati karena kamu, dia pasti akan menyalahkanmu. Petik 2. Jika dia mati, itu akan baik untuk membiarkan semuanya berakhir sepenuhnya. Gadis berbaju merah muda itu mencibir, setidaknya, kakakku tidak perlu khawatir tentang orang ini dari waktu ke waktu. Dia bahkan berdebat dengan ayah kami beberapa kali tentang pria ini. Menurut pendapat saya, Su Zimo ini tidak seberapa. Dia terlihat sangat biasa. Saya bahkan tidak tahu apa yang dilihat kakak saya dalam dirinya. Petik 2. Apakah kamu sudah memutuskan? Gusi bertanya. Gadis berbaju merah muda itu mengangguk. Namun, dia memutar matanya dan mengerutkan kening. Tapi, jika dia tidak mau pergi, aku tidak bisa memegang pisau ke tenggorokannya dan memaksanya pergi. Selalu ada jalan, kata Gusi misterius. Bab 157, Komposisi yang dipalsukan. Apa yang ingin kamu beli kali ini? Menghapus penghalang suara, Gusi menatap Su Zimo dan tersenyum. Tidak banyak, aku hanya browsing dengan santai. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, Su Zimo berpendapat bahwa itu pasti ada hubungannya dengan dia. Secara alami, dia tidak akan mengungkapkan rencananya dengan bodoh juga. Gusi tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengubah topik dan berkata, lelang akan segera dimulai. Kenapa kamu tidak duduk di sini saja?
Jika kamu menyukai apapun, aku mungkin bisa membantu. Petik 2. Terlepas dari perbedaan status mereka, Gusi memperpanjang undangan kepadanya berulang kali. Suzimo mengambil keputusan dan berpikir, karena saya di sini, saya akan mengikuti arus. Bukannya mereka juga akan melakukan apapun padaku. Petik 1. Dengan itu, dia duduk dengan nyaman dan mulai memakan buah-buahan di atas meja seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Melalui kristal di depannya, dia bisa dengan jelas melihat bahwa kursi di luar sudah terisi. Itu sangat hidup dan hype. Tidak lama setelah itu, pelelangan secara resmi dimulai setelah dering bell dan kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah berjalan ke platform bundar di tengah dan mengamati sekelilingnya. Sebelum mengatakan apa-apa, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Aku adalah manajer rumah lelang harta karun kota Ciyu. Selamat datang, rekan-rekan Taois. Saya harap Anda semua dapat kembali dengan tangan penuh hari ini. Petik 2. Cepat dan mulai. Beberapa petani sudah tidak sabar saat mereka berteriak. Manajer itu tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melambai di belakangnya, seorang pelayan cantik yang membawa nampan dengan kedua tangan mengguncang pinggulnya dan berjalan maju. Membuka kain yang menutupi nampan, manajer itu mengungkapkan pedang terbang di bawahnya. Bilahnya berkilau seperti air musim gugur yang jernih dan ada 3 pola roh di atasnya. Senjata roh kelas superior. Ini adalah pedang air musim gugur dan itu dibuat oleh master penyempurnaan senjata canggih paling terkenal di dinasti Zhou besar kita, Tuan Lian. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang dia, jadi saya tidak akan memperkenalkan lebih lanjut. Harga awal pedang ini adalah 2000 batu roh. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100. Petik 2. Suzimo diam-diam terdiam. Pelelangan dimulai segera dengan senjata roh tingkat superior. Dia bertanya-tanya apa lagi yang akan muncul nanti. Dia juga tidak tahu siapa Tuan Lian. Seolah-olah dia bisa melihat keraguan dalam pikiran Suzimo, Gusi berkata, namanya adalah Lian Feng dan dia dari True Fire Sect. Dia menjadi terkenal setelah menciptakan senjata roh kelas tertinggi. Dalam dinasti Zhou Agung, maju penyempurnaan senjata tingkat lanjut dianggap sebagai bakat langka. Karena rasa hormat, para kultivator yang tidak akrab dengannya akan menyebutnya sebagai Lian. Petik 2. Suzimo mengangguk. Banyak pembudidaya di luar sudah mulai menawar. Hanya dalam waktu singkat, harga pedang air musim gugur telah meningkat menjadi 3000 batu roh. Suzimo tidak begitu tertarik pada senjata roh. Tak lama, pedang air musim gugur itu dijual dengan harga 3.700 batu roh kepada yayasan pembentuk yayasan yang disempurnakan. Manajer itu semua tersenyum, tampak senang, ketika dia memberi isyarat dengan tangannya agar barang kedua dibawa. Melepaskan kain, ada botol giok di bawahnya yang seharusnya berisi beberapa eliksir. Ini ramuan kelas 2 yang inferior. Saya yakin semua orang akrab dengannya. Saya hadir untuk Anda. Meridian membuka kunci eliksir. Itu akan dimulai pada 5.000 batu roh dan setiap penawaran tidak kurang dari 500. Petik 2. Mata Suzimo berbinar. Setelah penggarap pendirian yayasan mencapai tahap sempurna, mereka harus membuka 8 meridian. Hal yang luar biasa tentang Meridian Unlocking Elixir adalah bahwa yayasan pembentuk yayasan akan memiliki peluang besar untuk membuka meridian setelah mengkonsumsinya. Petik 2. Tentu saja, semakin baik kualitas eliksir Unlocking Meridian, semakin baik peluang membuka meridian. Selanjutnya, ramuan itu hanya efektif selama konsumsi pertama. Bahkan kemudian, itu adalah efek yang cukup menakutkan. Setelah seorang kultivator membuka 7 meridian dan mengkonsumsi ramuan ini, mereka akan memiliki peluang besar untuk membuka semua 8. Kembali ke zaman kuno, Meridian Unlocking Elixir sangat terkenal. Sayangnya, tidak banyak yang tertinggal dan bahkan resepnya telah hilang. Suzimo sedikit tergerak dan sedikit condong ke depan. Gusi melirik dan melihat tindakan halus Suzimo. Jika kamu tertarik, kamu bisa menawar dari sini. Pelayan di luar akan membantu Anda menyampaikan pesan. Petik 2. Itu adalah hak istimewa yang unik untuk kamar tingkat ini. Baca komik di live kami. Semua kamar ditandai. Misalnya, Suzimo ada di kamar 1 dan ada 10 kamar seperti itu di bagian atas. Daerah di bawahnya tempat Golden Chorus memiliki 90 kamar, itu nomor 11 hingga 100. Dalam waktu singkat, harga Meridian Unlocking Elixir dinaikkan oleh banyak kor emas menjadi 10.000 batu roh. Dan, ini hanyalah Meridian Unlocking Elixir tingkat rendah. Tentu saja, Golden Chorus itu tidak ada gunanya untuk itu sendiri, kebanyakan dari mereka mendapatkannya untuk murid pribadi mereka. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara waktu membatalkan gagasan penawaran untuk itu.
Itu bukan karena dia memiliki batu roh yang tidak mencukupi, kualitas pil terlalu buruk baginya. Di tambang roh kota Linfeng, Su Zimo telah berhasil mendapatkan cukup banyak batu roh kelas menengah. Sekarang, tas penyimpanannya memiliki lebih dari 100.000 batu roh. Hei, apa kamu merasa malu? Gadis berbaju merah muda itu berkedip dan berbisik, jika kamu menyukai sesuatu, aku bisa membantumu. Hehe. Tidak apa-apa, aku memiliki kemampuan untuk membelinya sendiri. Su Zimo menolaknya dengan acuh tak acuh. Ekspresi terkejut melintas di mata gadis itu di mata merah muda ketika dia tertawa dan bertanya, ya ampun, aku tidak bisa mengatakannya sama sekali. Memikirkan bahwa penggarap yayasan pembentukan tahap awal seperti Anda sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang itu. Petik 2. Sejenak berhenti, gadis berbaju merah muda memutar matanya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu batu roh apa yang mereka gunakan untuk menawar? Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia menyadari bahwa dia telah salah menghitung sesuatu. Tidak disebutkan bahwa penawaran di rumah dalam dilakukan dengan batu roh inferior, menengah atau superior. Namun, dia secara tidak sadar berpikir bahwa penawaran dilakukan dengan batu roh kelas menengah. Perbedaan harga antara batu roh dari nilai yang berbeda sangat besar. Biasanya, 100 batu roh kelas rendah setara dengan batu roh kelas menengah tunggal. 100 batu roh tingkat menengah setara dengan batu roh tingkat tinggi. Tentu saja, ada batu roh kelas tertinggi di atas kelas superior. Jika tawaran sebelumnya mengacu pada batu roh tingkat tinggi, 100.000 batu roh tingkat menengah Su Zimo hanya akan setara dengan sekitar 1.000 atau lebih batu roh tingkat tinggi. Dia tidak bisa membeli apapun. Gusi berkomentar di samping, siapapun yang pernah ke rumah lelang Sky Tracer akan tahu bahwa tawaran di rumah bagian dalam dibuat dengan batu roh kelas superior. Jika batu roh kelas tertinggi akan digunakan, mereka akan disebutkan secara eksplisit. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dia tampak tenang dan tenang, berpura-pura bahwa dia sudah tahu tentang itu selama ini. Namun, dia mengeluh diam-diam di dalam hatinya, ini canggung sekarang. Bagi orang normal, ketenangan Su Zimo mungkin bisa membodohi mereka. Namun, dia tidak bisa bersembunyi dari Gusi dan gadis itu dalam warna pink. Kultivasi macam apa yang dimiliki Gusi? Satu tatapan sudah cukup baginya untuk membaca kebohongan Su Zimo saat dia tersenyum tipis. Gadis berbaju merah muda memandang Su Zimo dengan mata menyipit. Namun, dia tidak mengeksposnya juga dan hanya tersenyum bodoh. Tiba-tiba, gadis berbaju merah muda merasa bahwa sarjana berjubah hijau ini agak menarik. Di bawah gadis berjaga merah muda, Su Zimo hampir tidak bisa menahannya lagi. Bahkan jika saya terus tinggal di sini, saya tidak bisa membeli apapun. Saya mungkin juga pergi lebih awal. Petik 1. Mendengar itu, Su Zimo berdiri. Tepat saat dia akan mengucapkan selamat tinggal, sebuah barang dibawa dalam pelelangan yang menarik perhatiannya. Bab 158, Buku Tempering Kuno. Selanjutnya, ini adalah teknik temper untuk penyempurnaan senjata yang diproduksi oleh Master Penyempurnaan Senjata tingkat lanjut. 1000 tahun yang lalu, orang ini sangat terkenal di dunia kultivasi dinasti Zhou Agung. Namun, sangat disayangkan bahwa dia belum berhasil naik ke ranah Naschen Sol dan mati pada akhirnya. Meskipun, itu adalah akhir yang bagus untuk hidupnya. Petik 2. Manajer bertengkar sekitar sebelum berkata perlahan, orang itu tidak lain adalah Ten Suzan. Itu dia. Orang itu luar biasa. Saya mendengar bahwa pada puncaknya, dia menciptakan puluhan senjata roh kelas tertinggi. Dikatakan bahwa dia bahkan menciptakan senjata roh yang sempurna. Dia sangat luar biasa dan banyak Golden Cores berharap mereka dapat memperoleh senjata roh darinya. Petik 2. Banyak pendiri yayasan pendiri yang hadir belum pernah mendengar tentang orang itu. Namun, ada keributan dari kamar Golden Core. Membuka kain dari nampan, manajer itu mengungkapkan sebuah buku tipis yang tampak agak tua dengan halaman yang menguning. Manajer berkata dengan suara gelap, ini adalah buku pegangan Su. Harga awal adalah 100.000 batu roh dan setiap tawaran harus tidak kurang dari 1.000. Petik 2. Su Zimo memandangi buku itu. Tatapannya terasa panas tetapi hatinya sedingin es. Buku kuno itu persis seperti yang ia butuhkan dan juga tujuan perjalanannya. Namun, dia tidak mampu membelinya sama sekali. Itu tidak menyebutkan fakta bahwa harga awal berada pada 100.000 batu roh kelas superior. Bahkan jika itu pada 100.000 batu roh kelas menengah, Su Zimo tidak akan mampu membelinya setelah beberapa putaran penawaran. Memang, hanya dalam waktu singkat, harga buku kuno itu naik dengan stabil dan mendekati 200.000. Hanya ada beberapa orang yang menawar.
Bagi para pembudidaya biasa, buku kuno ini tidak ada nilainya. Namun, itu adalah harta yang tak ternilai bagi Weapon Refinement Masters. Bahkan jika penawaran itu bukan master penyempurnaan senjata, mereka pasti harus memiliki banyak hubungan dengan penyempurnaan senjata. Saat itu, suara terdengar dari kamar 77, 250.000. Mata Suzimo berkedip dan jantungnya berdetak kencang. Suara itu terdengar agak akrab. Itu terdengar seperti orang tua yang berantakan. Suzimo tidak sepenuhnya yakin karena itu hanya suara dan dia belum melihat pihak lain. Namun, memang benar bahwa ia jarang melihat lelaki tua yang berantakan di sekte ini juga. Terengah-engah bisa terdengar dari dalam rumah. Sebelumnya, itu di 200.000 tetapi sekarang, tiba-tiba naik menjadi 250.000. Melompati 50.000 batu roh tingkat tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Beberapa kamar yang telah mengajukan penawaran sebelumnya langsung terdiam. Fufu. Manajer itu tersenyum. Pelanggan kamar 77 tentu murah hati. Tentu saja, itu juga bukti nilai buku kuno ini. 250.000. Ada penawar yang lebih tinggi. Petik 2. Sebagai manajer Skytracer Auction House, ia tentu tidak ingin harga tetap di sini. Pernyataannya juga dengan santai mengingatkan pelanggan lain. Setelah keheningan sesaat, sebuah suara terdengar dari salah satu kamar yang menawar sebelumnya, 251.000. 300.000. Segera setelah itu, kamar 77 menaikkan harga menjadi 300.000 sebelum manajer bahkan berbicara. Kali ini, seluruh tempat tertegun. Mungkinkah orang dari kamar 77 itu menjadi bagian dari staf rumah lelang? Itu sulit dikatakan mengingat dia terus menaikkan harganya. Ada keributan di kursi. Setelah waktu yang lama, tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran dan manajer hanya bisa tersenyum. Apakah tidak ada penawar yang lebih tinggi? Pada kenyataannya, 300.000 batu roh tingkat tinggi lebih dari cukup dan hampir batas berapa banyak nilai buku kuno itu. Tidak pantas menaikkan harga lebih tinggi. Manajer itu tidak memiliki banyak harapan dan hanya menyatakan dengan keras, 300.000 sekali. 300.000 dua kali. 300.000. 310.000. Tiba-tiba, suara gelap terdengar dari kamar 80. Ketika dia mendengar itu, manajer itu senang. Kamar 80 telah menaikkan tawaran menjadi 310.000. Apakah ada tawaran lebih lanjut? Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, pandangannya terpaku pada kamar 77. Keheningan singkat kemudian, kamar 77 menaikkan harga sekali lagi. 320.000. Kali ini, pembudidaya kamar 77 jelas jauh lebih berhati-hati, seolah-olah ada lebih dari 300.000 yang mencapai batasnya. 330.000. Kultivator di kamar 80 menaikkan harga tanpa ragu-ragu. Lambat laun, kultivator kamar 77 menjadi lebih ragu-ragu. Setiap kali, dia hanya akan menaikkan harga setelah berpikir lama. Pada periode waktu itu, harga buku kuno itu terus-menerus didorong oleh dua kamar dan sekarang 400.000. Sebenarnya, nilai sebenarnya dari buku kuno itu hanya sekitar 300.000. Namun, nilai dari barang itu adalah betapa berharganya benda itu. Teknik tempering sebagian besar dirahasiakan dan sulit untuk dibeli. Sekarang saatnya bagi kultivator di kamar 77 untuk berbicara. Setelah sekian lama, tidak ada suara. Hahaha. Tiba-tiba, tawa arogan meledak dari kamar 80 saat kor emas berjubah merah melangkah keluar. Dengan tatapan gelap, dia melihat ke kamar 77 dan mengejek dengan dingin, "Pak Tua, berhenti berpegangan jika kamu tidak bisa. Bahkan jika buku kuno ini diberikan kepada Ethereal Peak, tidak ada yang akan bisa memahaminya." Petik 2. Setelah mendengar itu, Suzimo tidak lagi ragu. Memang, pintu kamar 77 dibanting terbuka dengan suara keras. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan cambang yang tidak dicukur keluar dengan gusar. Dia memelototi pria berjubah merah dan bertanya dengan keras, "Shimazi, apakah Anda sengaja melawan saya? True Fire Sect tidak memiliki teknik penempaan seperti itu, untuk apa kau bertarung denganku?" Petik 2. Karena aku menyukainya. Shimazi tersenyum puas. Kamu, orang tua yang berantakan itu kehilangan kata-kata. Shimazi melanjutkan dengan santai, "Pak Tua, kita berbicara tentang 400.000 batu roh di sini. Bisakah Anda membelinya? Lihatlah betapa miskinnya Anda. Fufu, kamu mungkin harus menjual semua yang kamu miliki, kan?" Petik 2. Wajah lelaki tua yang acak-acakan itu berubah hijau. Seperti yang dikatakan Shimazi. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 300.000 batu roh kelas superior di tas penyimpanannya dan bahkan itu dikumpulkan bersama dengan 4 master puncak lainnya.
Itu benar-benar berarti bahwa dia menempatkan semua kekayaan bersih dan barang-barang berharganya untuk meminta 400.000. Dia bertekad untuk mendapatkan buku kuno itu. Namun, itu bukan untuk dirinya sendiri, itu untuk muridnya, Su Zimo. Sejak 5 puncak saling berhadapan, lelaki tua yang acak-acakan itu telah bertualang di luar. Dia berkeliaran di berbagai rumah lelang dengan harapan membeli teknik tempering. Su Zimo telah lama mampu menciptakan senjata roh kelas rendah. Namun, dia terjebak pada langkah temper. Meskipun lelaki tua yang berantakan itu tidak mengatakan apa-apa, dia cemas. Dia merasa bahwa dia membiarkan bakat Su Zimo dalam penyempurnaan senjata. Karena itu, lelaki tua yang berantakan itu tentu saja tidak akan menyerah pada kesempatan langka untuk mendapatkan buku kuno tentang penempaan senjata ini. Namun, dia tidak mengharapkan Sima Zi dari True Fire Sect berada di sini. True Fire Sect adalah yang terkuat di 5 sekte utama dalam hal persenjataan dan penyempurnaan eliksir, mereka tidak memiliki kekurangan teknik penempaan senjata seperti itu. Alasan mengapa Sima Zi menawar tanpa henti adalah karena dia tidak ingin lelaki tua yang berantakan itu mendapatkan buku kuno itu. Orang tua, apa aku benar? Sima Zi tertawa. Pergilah dan jangan keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Banyak pembudidaya di rumah batin sedang menonton dan membuat gosip. Meskipun lelaki tua yang acak-acakan itu tampak mengerikan dan gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia tidak bisa membantah. Di kamar 1, Su Zimo tiba-tiba berdiri dan menatap Gusi. Kepala pelayan, bisakah Anda meminjamkan saya batu roh? Apa yang ada untuk dipinjamkan? Jika Anda menginginkan buku kuno itu, cukup menawar langsung, Gusi sepertinya sudah menduga ini. Dia hanya tersenyum tipis dan menyilangkan lengannya, menjawab dengan santai. Bab 159, Lelang. Namun, Gusi mengubah topik pembicaraan dan menunjuk gadis itu dengan warna pink. Kamu harus menemaninya ke suatu tempat dan memastikan keselamatannya. Petik 2. Sekarang, harga buku tempering kuno berada di 400.000 batu roh kelas superior. Apa yang dikatakan Gusi setara dengan memberikan 400.000 atau lebih batu roh kelas superior. Luasnya bantuan itu tak terbayangkan. Pada saat yang sama, tempat yang disebut Gusi jelas bukan tempat yang bagus. Saya hanya seorang Foundation Founder Cultivator tahap awal. Mengapa saya kekuatan wanita ini mungkin bahkan melebihi kekuatanku, kan? Tanya Su Zimo setelah merenung sejenak. Gusi tidak menjawab dan bertanya sebagai gantinya, saya mendengar Anda bagus dalam pertempuran jarak dekat. Su Zimo mengerutkan kening. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia kuat dalam pertempuran jarak dekat, dia bertanya-tanya bagaimana Gusi mendapat informasi itu. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke gadis itu dengan warna pink. Mengenakan kerudung, dia tersenyum melalui matanya dan dia tidak bisa membaca ekspresinya. Ragu sejenak, Su Zimo mengangguk. Aku baik-baik saja. Petik 2. Gusi tersenyum. Tempat itu agak istimewa. Anda akan tahu kapan sampai di sana. Petik 2. Su Zimo tidak setuju dan Gusi tidak melanjutkan, jelas tidak mau mengungkapkan lebih banyak. Sebenarnya, bahkan jika Gusi tidak mengatakan apa-apa, Su Zimo sudah menyadari bahwa itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya. 400.000 batu roh tingkat tinggi lebih dari cukup untuk membeli kehidupan 40 penggarap pendirian yayasan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Su Zimo mengangguk. Baiklah, aku setuju untuk itu. Bravo, Gusi bertepuk tangan dengan lembut dan memuji. Melirik ke samping, dia mentransmisikan suaranya. Seorang pelayan di samping datang ke hadapan Su Zimo sambil tersenyum. Rekan Daosu, jika kamu ingin menaikkan harganya, beritahu aku. Saya akan menyampaikan pesan untuk Anda. Petik 2. Ini adalah hak istimewa yang hanya diberikan kepada 10 kamar di atas. Dengan begitu, suara pelanggan tidak akan terungkap dan tidak akan menarik masalah yang tidak perlu. Salah satu kekhawatiran terbesar di rumah lelang bagi para pembudidaya adalah agar identitas mereka terungkap, menarik perhatian orang lain. Bakat seseorang akan membangkitkan kecemburuan orang lain, itulah logika di baliknya. Di dalam rumah batin, banyak orang yang secara pribadi mendiskusikan konfrontasi antara Sima Zi dan orang tua yang berantakan. Ethereal Peak benar-benar kehilangan harga diri mereka sekarang. Meskipun diejek dengan sangat buruk oleh orang lain, mereka tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Petik 2. Tapi, ini aneh juga. Ethereal Peak selalu kurang dalam hal penyempurnaan senjata dan eliksir. Kenapa mereka tiba-tiba mencoba membeli manual rahasia tentang perbaikan senjata? Petik 2. Manajer itu secara alami senang pada 2 pertempuran Golden Chorus. Dia tersenyum dan menyatakan dengan keras, rekan Daoshima dari True Fire Sect telah menaikkan tawaran menjadi 400.000 batu roh.
Saya ingin tahu apakah sesama penganut Taoisme kami dari Ethereal Peak ingin meningkatkannya. Petik 2. Orang tua, maju dan angkat. Petik 2. Shimazi tertawa terbahak-bahak. Jika kamu meningkatkannya menjadi 410.000, aku akan pergi ke 420.000. Mari kita lihat siapa yang kalah lebih dulu. Petik 2. Ekspresi pria tua yang acak-acakan itu berubah menjadi lebih buruk ketika dia mencoba menekan kemarahan di dadanya. Sesaat kemudian, dia berkata perlahan, "Shimazi, jangan sombong. Jalan di depan itu panjang." Petik 2. Dengan itu, pria tua yang acak-acakan itu menjentikkan lengan bajunya dan pergi. 410.000. Tiba-tiba, suara renyah terdengar dari atas rumah bagian dalam. Semua orang memandang ke arah suara itu hanya untuk melihat seorang pelayan wanita berdiri di depan kamar satu tepat di atas. Tersenyum, dialah yang melaporkan angka itu. Semua pembudidaya yang duduk tertegun. Mereka bukan satu-satunya, bahkan manajer membeku di tempat karena kebingungan. Orang lain mungkin tidak tahu tentang itu, tetapi dia tahu siapa yang ada di kamar satu hari ini, itu adalah kepala pelayan dari rumah lelang Sky Tracer mereka. Kenapa juga orang besar itu terlibat? Manajer itu agak bingung. Berhenti di jalurnya, pria tua yang acak-acakan itu berbalik dan menatap Shimazi dengan tatapan mengejek. Seseorang tampaknya menaikkan harga tepat setelah Shimazi membuat pengumuman besar dan membual, jelas bahwa pihak lain berselisih dengannya. Tentu saja, baik Shimazi maupun lelaki tua yang berantakan itu tidak tahu siapa yang ada di dalam kamar satu. Bagaimanapun, pelayan itu hanya pembawa pesan. Manajer membeku sejenak sebelum batuk dengan lembut. Pelanggan kamar satu telah menaikkan tawaran menjadi 410.000. Shimazi mengerutkan kening dan melihat kamar satu untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan, 420.000. Pelayan di depan kamar satu berbalik sedikit dan mendengarkan sejenak. Dia berbalik dan berteriak, 430.000. Shimazi tampak ragu-ragu. Siapapun yang bisa memasuki 10 kamar di atas harus sangat kuat atau berstatus tinggi. Kalau tidak, mereka harus menghabiskan banyak batu roh. Shimazi tidak tahu apa-apa tentang identitas, kekuatan, atau sekte pihak lain. Karena itu, dia merasa sedikit khawatir. Sambil menyilangkan tangan, lelaki tua yang acak-acakan itu bertanya di samping, "Shimazi, ada apa? Mengapa Anda tidak menaikkan tawaran lagi?" Petik 2. Tiba-tiba, Shimazi tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menginginkannya lagi. Kami memiliki banyak buku kuno di True Fire Sect anyways. Saya hanya menaikkan tawaran hanya agar Anda tidak bisa mendapatkannya." Petik 2. Kamu benar-benar tak tahu malu. Lelaki tua yang acak-acakan itu mengutuk dengan dingin. Shimazi terkekeh. "Tak tahu malu. Aku hanya tidak ingin membiarkan mutiara tertutup debu. Tidak ada seorang pun di Ethereal Peak yang dapat memahami buku kuno seperti itu." Haha. Setelah tertawa, Shimazi menangkupkan tinjunya ke arah kamar satu dan berkata dengan keras, "Karena sesama penganut Tao ini menyukai buku kuno ini, saya hanya bisa menyerah." Petik 2. Manajer itu menyeka keringat dinginnya secara diam-diam dan menyatakan, "Selamat kepada pelanggan di kamar satu karena mendapatkan buku kuno ini dengan harga 430.000. Petik 2. Saat itu, pelayan di depan kamar satu berpaling sekali lagi. Banyak pembudidaya menyadari bahwa orang di dalam memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Setelah beberapa saat, pelayan itu berbalik dan berkata, "Tolong berikan buku kuno itu sebagai hadiah untuk sesama penganut Tao Room 77 dari Ethereal Peak ini." Petik 2. Hadiah. Seluruh kerumunan terdiam. Semua orang tercengang dan tercengang. Shimazi sedikit bingung. Orang tua yang berantakan itu sama-sama bingung. Dia berbalik dan melihat kamarnya, itu memang kamar 77. Siapa orang yang memberinya hadiah sebesar itu? Reaksi pertama dari banyak pembudidaya adalah bahwa pelanggan di kamar satu sedang bercanda. Namun, manajer itu tahu orang macam apa kepala pelayan rumah lelang Sky Tracer itu. Meskipun dia seorang wanita, dia bukan seseorang yang akan kembali pada kata-katanya dan membuat lelucon seperti itu. Dia segera membungkus buku kuno dan datang ke pintu masuk kamar 77 secara pribadi. Di bawah tatapan semua orang, manajer itu menyerahkan buku kuno itu kepada lelaki tua yang berantakan itu. Saat itulah akhirnya semua orang menyadari apa yang sedang terjadi dan ekspresi mereka berubah. Ekspresi Shimazi langsung menghitam. Tidak masalah siapa pihak lainnya, mereka jelas mengadu domba dirinya. Namun, Shimazi tidak dapat memahami status seperti apa yang dimiliki pihak lain. Terlalu banyak bagi mereka untuk memberikan hadiah lebih dari 400.000 batu roh kelas superior begitu saja. Rekan-rekan Daois, apa artinya ini?
Apakah Anda mengadu domba Sekte Api Sejati dengan sengaja? Petik 2. Seketika, Shimazi mengeluarkan nama sektenya. Karena aku suka itu. Petik 2. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan pura-pura sombong. Itu adalah kalimat yang lazim, Shimazi telah mengatakan itu kepada orang tua yang berantakan. Sekarang, itu dikirim kembali kepadanya. Sebenarnya, pelayan itu baru berusia sekitar 13 tahun. Dia tidak tinggi dan tampak naif. Dengan sepasang mata besar dan jernih, suaranya renyah. Fakta bahwa dia menirukan nada Shimazi dalam mengatakan kalimat itu sangat menarik. Seketika, orang banyak tertawa. Bab 167, Sekte Vien. Pembersihan. Reaksi pertama pria tua itu adalah katarsis. Ketika dia melihat bagaimana Shimazi tampak seolah-olah dia baru saja diberi makan, lelaki tua yang acak-acakan itu merasakan sukacita yang tak terlukiskan dan tidak bisa menahan tawa bersama kerumunan. Dengan tatapan yang gelap, Shimazi memelototi kamar satu dengan tatapan dingin. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan hanya bisa merasakan pipinya terbakar karena tawa di sekitarnya. Tindakan oleh pihak lain ini tidak berbeda dengan menamparkan wajahnya. Fufu. Beberapa saat kemudian, Shimazi tiba-tiba tertawa dan bertanya dengan alis terangkat, "Rekan Daois, Anda berasal dari sekte apa? Saya ingin berteman dengan Anda. Bisakah kamu cukup baik untuk menunjukkan dirimu sendiri?" Petik 2. Meskipun Shimazi terdengar sopan, semua orang bisa mendengar kebencian dalam suaranya. Setelah mereka berdua bertemu, perseteruan akan terbentuk. Tidak. Pembantu wanita mendengar transmisi dari dalam dan menolak dengan tegas. Ketika Shimazi melihat bahwa pihak lain menolak untuk muncul, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia menduga bahwa pihak lain pasti takut padanya atau dukungannya dari True Fire Sect. Pertanyaannya sebelumnya adalah hanya untuk menguji pihak lain. Jika pihak lain menunjukkan diri mereka dan mereka memiliki status yang memiliki reputasi baik, Shimazi hanya akan mengejek dirinya sendiri dan mengakui kekalahan tanpa kehilangan apapun. Jika pihak lain menunjukkan diri mereka sendiri dan mereka memiliki status yang sama, Shimazi akan dapat mengingat siapa yang menyebabkan dia kalah hari ini. Tapi, jika mereka tidak menunjukkan diri, Dia mendengus dingin dan berkata dengan nada menyeramkan, "Rekan Tao, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak akan dapat menemukan identitas Anda hanya karena Anda bersembunyi di dalam? Jika saya mencari tahu siapa Anda, saya akan." Petik 2. Shimazi, rumah batin ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Sebelum Shimazi bisa selesai, dia terganggu oleh teriakan nyaring. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Tidak jauh dari sana, manajer rumah lelang Skytracer tidak lagi tersenyum. Dia memiliki ekspresi yang sengit dan jelas memelototi Shimazi dengan tatapan peringatan. Zhou Rui, manajer rumah lelang Skytracer, selalu dikenal tersenyum. Namun, dia juga seorang Golden Core dan tidak bisa diremehkan. Selain itu, sebagai seorang pengusaha, tidak ada yang melihat Zhou Rui marah selama bertahun-tahun. Semua orang dikejutkan oleh adegan ini. Manajer Zhou, kamu, Shimazi sedikit terkejut. Shimazi, jika kamu berani membuat masalah di rumah lelang Skytracerku, bahkan True Fire Sect tidak akan bisa melindungimu. Manajer Zhou menyela Shimazi dan menyatakan lagi. Segera, Shimazi tutup mulut. Namun, dia merasa sangat mengerikan di dalam. Sebenarnya, Zhou Rui tidak tahu bahwa Su Zimo ada di kamar satu juga tidak tahu bahwa itu adalah ide yang terakhir untuk memberikan buku kuno itu sebagai hadiah. Dia berpikir bahwa semuanya adalah niat kepala pejabat Gusi. Sekarang Shimazi bertindak sangat berani bahkan berani mengancam Gusi, Zhou Rui melihatnya sebagai kesempatan yang sempurna untuk menjilat dengan kepala pelayan dan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Sikapnya telah berubah begitu cepat sehingga semua orang lengah. Shimazi kehilangan kata-kata dan wajahnya memerah. Tidak lagi bisa tinggal di tempat ini, dia pergi dengan gusar. Zhou Rui mengawasinya pergi sebelum tersenyum sekali lagi. Dia membungkuk dalam lingkaran. Biarkan pelelangan berlanjut, Lelaki tua yang acak-acakan itu memegang buku kuno itu dan menatap ke ruang satu dengan bingung. Dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya terlebih dahulu dan mengklarifikasi hal-hal dengan mereka setelah pelelangan selesai. 430.000 batu roh tingkat tinggi. Jika dia tidak mengklarifikasi hal-hal untuk hadiah besar seperti itu, orang tua yang berantakan akan merasa tidak nyaman. Kamar 1. Gusi menyaksikan semuanya terungkap dari samping dan merasa geli. Meskipun pria berjubah hijau ini terlihat cukup dewasa, dia memiliki sisi kekanak-kanakan baginya. Sama seperti itu, dia memberikan sesuatu yang bernilai lebih dari 400.000 batu roh kelas superior.
Bahkan jika mereka berdua dari Ethereal Peak, itu masih merupakan hadiah yang sangat besar. Sebenarnya, bagi Suzimo, tidak ada bedanya apakah buku kuno itu diberikan kepadanya atau orang tua yang berantakan. Dia benar-benar yakin bahwa lelaki tua yang berantakan itu ingin membeli buku itu karena dia. Lebih jauh lagi, pilihan untuk memberikan buku itu membantu lelaki tua yang berantakan itu melampiaskan amarahnya, yang lebih penting bagi Suzimo. Selama 2 tahun terakhir, lelaki tua yang berantakan itu memperlakukannya dengan baik seperti keluarga. Suzimo tidak tega melihatnya diganggu. Bukankah kita akan bertemu dengannya nanti? Gusi bertanya. Tidak. Suzimo ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Bukan masalah besar untuk bertemu lelaki tua yang berantakan itu, tetapi banyak hal tidak mudah untuk dijelaskan. Jika demikian, lebih baik tidak bertemu dengannya. Baiklah, kamu bisa pergi dulu. Saya akan mencari Anda dalam 3 hari. Petik 2. Di bawah pimpinan pelayan, Suzimo pergi melalui pintu belakang kamar 1. Di lantai bawah, dia diatur ke kamar yang relatif sepi untuk sementara waktu. Yaoyan, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di tempat itu. Selanjutnya, saya mendengar bahwa ahli waris iblis dari 6 sekte telah membawa orang ke sana. Apakah Anda yakin ingin terlibat dalam situasi yang begitu rumit? Petik 2. Setelah Suzimo pergi, Gusi menatap gadis berbaju merah muda dan bertanya. Hehe. Gadis berpakaian pink itu tertawa. Bibigu, jangan khawatir. Saya pasti akan baik-baik saja. Lebih jauh lagi, bagaimana saya bisa melewatkan pertemuan akbar dengan pewaris 6 sekte yang berkumpul? Petik 2. Kamu berbeda dari mereka. Gusi menggelengkan kepalanya. Dari 7 sekte iblis, hanya sekte gadis murni yang memiliki pewaris tunggal. Selain itu, Anda tidak memiliki pembantu yang dapat diandalkan. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Apa kau benar-benar mengandalkan Suzimo itu? Petik 2. Tidak apa-apa. Gadis berbaju merah muda melambaikannya. Sebelum ini, aku sudah memilih beberapa orang dengan hati-hati dan mereka semua lebih kuat daripada Suzimo. Dia hanya di sana untuk membuat angka-angka. Petik 2. Selain itu, aku gadis murni dari sekte setan generasi ini. Jika keadaan memburuk, saya bisa berhenti tepat waktu dan pewaris iblis dari 6 sekte lainnya tidak akan berani menumpangi saya. Setelah merenung sejenak, gadis berbaju merah muda itu menambahkan. Iya, itu benar juga, Gusi mengangguk. Dia merenung sebentar. Tapi jika itu terjadi, beberapa orang yang kamu ajak bersamamu mungkin tidak akan selamat. Jika mereka mati, jadilah itu. Gadis berbaju merah muda mencibir dingin, mereka hanya orang-orang munafik. Meskipun mereka tampak benar di permukaan, hati mereka lebih kotor daripada orang lain. Petik 2. Apakah Suzimo juga seperti itu? Gusi bertanya dengan senyum palsu. Dia. Gadis berbaju merah muda itu ragu sebelum menggelengkan kepalanya. Memang, dia berbeda dari mereka. Tatapannya jelas dan tidak ada kebencian dalam cara dia menatapku. Petik 2. Mereka berdua terus mengobrol sebentar dan pelelangan berakhir. Ada ketukan di pintu di luar. Seorang pelayan mendorong pintu dan masuk. Manajer Zhou ada di sini dengan Golden Core kamar 77 dari Ethereal Peak. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Petik 2. Tidak bertemu. Gusi mengibaskannya. Ini adalah kebaikan bagi Suzimo sehingga secara alami, dia tidak akan bertemu lelaki tua yang berantakan itu. Gusi pergi dengan gadis berpakaian merah muda dari belakang. Pria tua yang berantakan itu bahkan lebih terkejut ketika dia tidak berhasil bertemu siapapun. Dia berpikir untuk waktu yang lama tidak berhasil sebelum akhirnya meninggalkan rumah lelang Skytracer dipenuhi dengan keraguan. Seketika, dia langsung kembali ke Ethereal Peak, berniat untuk memberikan buku kuno itu kepada Suzimo segera.